Omongan tengil supporter Malaysia usai dengar timnas Indonesia undang Harimau Malaya untuk FIFA Matchday sampai ngomong begini supporternya. Rencana timnas Indonesia mengundang Malaysia dan Lebanon dalam turnamen mini FIFA Matchday September 2025 mendapat respons nyinyir dari netizen Malaysia. Timnas Indonesia terus menata langkah menghadapi jadwal padat sepanjang tahun 2025, termasuk pertandingan penting di FIFA Matchday bulan September. Dalam periode tersebut, Timnas Indonesia berencana menjadi tuan rumah turnamen mini bersama Lebanon dan Malaysia. Sayangnya, kabar ini langsung memantik reaksi pedas dari sebagian netizen Malaysia yang meremehkan kualitas ajang tersebut. Sebelum masuk ke jadwal FIFA Matchday, Timnas Indonesia masih harus menjalani 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang akan dihadapi adalah China dan Jepang, masing-masing pada 5 dan 10 Juni 2025. Hasil dari 2 pertandingan ini akan sangat menentukan apakah Timnas Indonesia dapat langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 atau harus kembali berjuang di babak keempat. Jika berhasil finish sebagai runner-up di grup C, Timnas Indonesia akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Namun, apabila hanya mampu menduduki posisi ketiga atau keempat, maka skuad Garuda harus menjalani babak keempat yang akan digelar pada Oktober dan November 2025. Jadwal pada bulan September pun masih kosong, sehingga PSSI berinisiatif mengisinya dengan pertandingan FIFA Matchday. PSSI pun merancang sebuah turnamen segitiga bertajuk Tri-Nations Tournament, melibatkan Timnas Indonesia, Lebanon, dan Malaysia yang rencananya akan digelar pada 1-9 September 2025. Informasi ini pertama kali diungkap oleh akun Instagram @desanfootball yang menulis, Indonesia berencana menjadi tuan rumah turnamen Tribangsa pada bulan September. Mereka menambahkan, turnamen ini akan menampilkan 3 tim, Indonesia, Lebanon, Malaysia. Namun rencana ini rupanya tidak diterima dengan baik oleh sebagian supporter Malaysia. Komentar sinis dan meremehkan bermunculan, termasuk dari akun sepak bola Malaysia yang cukup populer. Turnamen apa ini? Jauh level dengan Malaysia. Sorry, tulis akun @onefootball.my ucapan ini menuai kontroversi mengingat secara peringkat FIFA, Malaysia justru masih berada di bawah Indonesia dan Lebanon. Berdasarkan ranking FIFA terbaru per Mei 2025, Timnas Indonesia menempati posisi ke-123, Lebanon di posisi ke-113, sementara Malaysia tercecer di peringkat ke-131 dunia. Fakta ini membuat cibiran dari netizen Malaysia terkesan tak berdasar dan sekadar bentuk arogansi semu. Kendati begitu, @theasanfootball tetap memberikan catatan penting mengenai rencana turnamen ini. Mereka menyebut bahwa jika Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, turnamen mini tersebut bisa saja dibatalkan atau dijadwalkan ulang. Namun, rencana turnamen dapat berubah jika Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 babak 4 yang dapat berdampak pada jadwal dan partisipasi, tulis mereka. Nantikan pembaruan saat Indonesia bersiap menjadi tuan rumah acara sepak bola yang menarik ini, lanjut akun tersebut. Reaksi sinis dari supporter Malaysia sebenarnya bisa dimaklumi mengingat rivalitas panjang antara kedua negara dalam dunia sepak bola. Namun, komentar yang meremehkan justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi Timnas Indonesia untuk terus menunjukkan perkembangan dan kemajuan mereka di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert.
Dengan padatnya jadwal internasional dan ambisi lolos ke Piala Dunia, turnamen FIFA Matchday seperti ini seharusnya menjadi ajang penting untuk menguji kekuatan dan menambah jam terbang internasional. Jika benar terlaksana, laga-laga melawan Lebanon dan Malaysia tentu tetap akan memberi warna dan tensi tersendiri bagi publik pecinta sepak bola tanah air. Publik Cina makin geleng-geleng kepala kok timnas Indonesia begitu lincah gaet pemain top Eropa. Kabar panas soal back Leeds United Pascal Struijk yang dirumorkan akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia tak hanya bikin geger pecinta sepak bola tanah air. Media dan publik sepak bola Cina pun kini ikut heboh, bahkan sampai dibuat geleng-geleng kepala melihat betapa cepatnya Indonesia bergerak dalam urusan naturalisasi. Struijk, bek tangguh berusia 24 tahun yang musim ini sukses membawa Leeds United promosi ke Premier League. Ia kini dikabarkan masuk radar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya dalam dua laga krusial melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Media asal Cina, Sohu, menyebut langkah ini sebagai ancaman besar. Mereka bahkan menyebut Pascal Struijk sebagai Little Van Dijk yang bisa merusak harapan tim nasional Cina untuk lolos ke putaran berikutnya. Tim nasional sepak bola Tiongkok dalam bahaya. Indonesia akan menaturalisasi Little Van Dijk dan diharapkan bermain di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni, tulis Sohu dalam awalan laporannya. Publik Cina pun langsung membanjiri kolom komentar dengan kekesalan. Mereka tak habis pikir bagaimana Indonesia bisa begitu mudah mendekati dan memproses pemain-pemain berkualitas dari luar negeri, sementara proses naturalisasi di negaranya sendiri justru berjalan sangat lambat dan berbelit. Lucu sekali. Tim nasional sepak bola Tiongkok dalam bahaya. Pernahkah ada saat di mana ia tidak dalam bahaya? Bahaya adalah norma bagi tim sepak bola nasional. Keluh salah seorang netizen China dalam komentar artikel tersebut. Mengapa begitu mudah bagi negara lain menaturalisasi pemain, tetapi begitu rumit bagi negara kita? Masih banyak orang yang berpura-pura keren dan mereka membuat masalah dan membuat aturan di mana-mana. Aku benar-benar tidak mengerti, sindir lainnya. Mengapa kemajuan naturalisasi Indonesia begitu cepat? Satu pemain naturalisasi Tiongkok sangat lambat, tambah komentar lain. Dalam laporannya, Sohu juga menyebut bahwa PSSI sudah mengirimkan staf kepelatihan ke Inggris untuk bertemu langsung dengan Pascal Struijk, membuktikan keseriusan Indonesia dalam memboyong sang BEK. Perlu disebutkan, sebelum ini staf kepelatihan Indonesia sudah ke Inggris dan melakukan pertukaran informasi mendalam dengan Struijk yang menunjukkan betapa pentingnya mereka baginya, tulis mereka. Pascal Struijk sendiri saat ini sedang menikmati musim terbaiknya bersama Leeds United. Ia telah tampil 38 kali dan mencetak 5 gol, serta berperan penting dalam kesuksesan tim mengamankan promosi ke Premier League. Namun hingga kini, proses naturalisasi Struijk memang belum diumumkan secara resmi oleh pihak PSSI. Meski begitu, rumor yang beredar semakin kuat dan menyebut bahwa dokumen serta komunikasi awal sudah dilakukan. Jika semua berjalan mulus, bukan tidak mungkin Struijk akan langsung masuk ke dalam skuad timnas Indonesia di laga melawan Cina yang kini sudah mulai panik lebih dulu sebelum bertanding. Dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan tambahan pemain sekelas Struijk, kekuatan Indonesia jelas makin ditakuti. Bukan cuman oleh negara-negara Asia Tenggara, tapi juga oleh raksasa-raksasa Asia seperti Cina.